Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musyifa Nuriana dari kelas KIH. Saya di sini akan menyelesaikan tugas studi fikih saya untuk menunjukkan resumen selama satu semester ini dan menjelaskan salah satu bab di satu semester ini. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang bab fikih muamalah. Sebelum saya menjelaskan tentang bab fikih muamalah, saya di sini akan membuktikan bahwa saya sudah menyelesaikan resumen selama satu semester ini. Yang pertama yaitu syariah fikih dan hukum Islam. Bab yang kedua tentang fikih ibadah. Bab yang ketiga tentang fikih muamalah. Bab yang keempat tentang fikih siyasah. Bab yang kelima tentang fikih munakahat. Bab selanjutnya tentang fikih jinayah. Bab berikutnya tentang madhab-madhab fikih. Bab selanjutnya tentang madhab Hanafi dan Maliki. Bab selanjutnya tentang madhab Syafi'i dan Hambali. Dan bab yang terakhir adalah tentang madhab-madhab lain. Oke, selanjutnya saya di sini akan menerangkan tentang bab fikih muamalah. Poin yang pertama yaitu fikih muamalah, tentang pengertian muamalah. Pengertian muamalah di sini secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, fikih muamalah itu dari kata amala yu'minu yang berarti saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Yang secara istilah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Yang poin kedua yaitu pembagian muamalah. Pembagian muamalah di sini dibagi menjadi dua, arti luas dan arti sempit. Yang arti luas juga dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu tentang mawadah maliyah yang berarti hukum perbendaan. Yang kedua yaitu munakahat tentang hukum perkawinan. Yang ketiga yaitu jinayah tentang hukum pidana. Dan yang keempat yaitu siyasah, hukum tata negara. Yang arti sempit dibagi menjadi dua, yaitu al-madiyah dan al-adabiyah. Al-madiyah di sini pengertiannya yaitu muamalah yang bersifat kebendaan. Karena objek fikih madiyah di sini atau fikih muamalah adalah tentang benda yang digunakan untuk berinteraksi. Yang selanjutnya yaitu al-adabiyah. Al-adabiyah di sini muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukarnya. Tukar menukar benda tersebut yang bersumber dari panca indera. Poin selanjutnya yaitu ruang lingkup muamalah madiyah. Ruang lingkup muamalah madiyah di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama, jual beli yaitu baik. Yang kedua, gadai. Yang ketiga, pinjam meminjam. Yang keempat, sewa menyewa. Dan yang kelima yaitu titipan. Poin selanjutnya, ruang lingkup muamalah adabiyah. Ruang lingkup muamalah adabiyah di sini juga dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ijab qabul, yang kedua saling mengeridoi, yang ketiga sukarela, yang keempat hak dan kewajiban, dan yang kelima tidak adanya penipuan. Oke, sekarang poin selanjutnya yaitu tentang kaidah hukum syariah. Kaidah hukum syariah di sini, hukum itu dapat berubah-ubah secara dilihat dari zaman, tempat, keadaan, dan adatnya. Hukum itu bisa berubah. Poin selanjutnya yaitu perbedaan prinsip ibadah dan muamalah. Ibadah di sini memiliki perbedaan dengan muamalah. Ibadah di sini bersifat tetap.
sedangkan muamalah bersifat elastis. Selanjutnya yang kedua, poin kedua yaitu tidak bisa berkembang. Kalau ibadah itu tidak bisa berkembang. Kalau muamalah dapat berkembang sesuai dengan zaman dan tempatnya. Selanjutnya yaitu kalau ibadah itu bersifat khusus atau eksklusif. Sedangkan muamalah itu bersifat universal atau inklusif. Selanjutnya yaitu kalau ibadah itu nas-nasnya lebih terperinci, sedangkan muamalah nas-nasnya masih bersifat general atau umum. Selanjutnya yaitu tentang ibadah, selanjutnya yaitu peluang ijtihadnya sempit, sedangkan muamalah itu peluang ijtihadnya luas. Oke, poin selanjutnya, kaidah fikih ibadah dan muamalah. Kaidah fikih ibadah dalam dasarnya ibadah itu adalah haram. Maksudnya di sini kecuali ada dalil-dalil yang memperbolehkannya. Sedangkan kaidah fikih muamalah itu pada dasarnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Oke, cukup sekian penjelasan fikih muamalah dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.